Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Nah kakak, sekarang ini Kak Ridwan ada di provinsi Lahat. Nah, Kabupaten, mohon maaf, Kabupaten Lahat. Nah, ketemu pejabat-pejabat yang ngurusin masalah wisata di Lahat ini. Siapa gerangan? Kita kenali kakak kita. Siapa kak? Nama kakak? Mario. Kak Mario. Kak Mario ini di bidang apa kan? Staf khusus Bupati bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Wah, staf bidang pariwisata kreatif ya. Berikut kakak. Maksi. Kak Masih. Staf khusus Bupati bidang pendidikan dan kebudayaan. Wah. Berikutnya juga dari Kak Alam Pramuka. Berikutnya ada Kak Tia. Semangat pagi. Saya Kalistia, tadi bergabung dengan kakak-kakak pramuka yang berada di Kabupaten Lahat. Salam sehat. Kakak, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiarto, Kepala Balai Pengembangan Laut dan Humas Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kapasitas hari ini kami datang melakukan kegiatan orientasi tentang pembentukan di Kabupaten Lahat. Terima kasih. Berikutnya Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Kamusna dari Andalan Warga Sumatera Selatan. Saya melalui nasional. Kami diakui datang di Kabupaten Lahat dalam rangka mendampingi dan wisata. Terima kasih. Salam pramuka. Berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Kak Islami yaitu Andalan Warga Sumatera Selatan. Tadi kakak Andriani di Kabupaten Lahat ini untuk mengembangkan mengikuti orientasi untuk usaha Widya Bakti di Kabupaten Lahat. Sukses Kabupaten Lahat. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Saya Saskia Mulyani. Hari ini alhamdulillah kami bisa bergabung di Kabupaten Lahat bersama kakak-kakak yang luar biasa. Saya Andalan dari Polda Sumatera Selatan mendampingi Kak Amjadi sebagai narasumber dalam acara Saka Budaya Bakti yang hari ini Kota Lahat bagi saya adalah luar biasa. Oke. Nah, kesini lagi motorin. Iya. Sekarang untuk lebih jelas peminta sedikit ya, wisata apa yang ada di Lahat ini, kita bincang sedikit sama kakak kita yang cakep ini. Nah, kira-kira tadi lagi apa kok? Kira kak wisata kita di Palembang ada berapa wisata? Di Lahat. Di Lahat. Maaf, di Lahat ya. Ya. Jadi Lahat ini potensi pariwisatanya bisa disebut terbanyak di Sumatera Selatan. Wow, ada Ya. berapa kak? Terkaya. Ya. Kalau nak sebutkan ya ratusan. Nah, tapi kita kelompokkan baik. Misalnya, nah ngapo sekarang ke Lahat. Nah naik bukit, itu ada namanya bukit besar. Oh. Nah bukit besar itu pemandangannya itu minat bukit jempol. Oh, kita lanjut. Iya. Iya. Nah, kalau nak bertanya berapa banyak yang berkunjung ke sana, sekarang Sabtu Minggu tidak kurang dari 20.000. Wow. Gitu. Kalau nak naik gunung, kita juga ada gunung Dempo. Nah gunung Dempo bisa naik dari jalan. Ya bukan hanya dari Pagala. Jadi gunung Dempo itu juga punya kita, punya Lahat. Nah, bisa juga naik dari Tanjung Sakti. Nah, lalu naik nih ya. Naik. Belum Nah, itu. ya, kalau jalan-jalan ke mana? Banyak. Di Kota Lahat ada kota heritage karena Lahat di kota tua. Ya bangunan ini banyak nih. Ya mungkin terbanyak saya. Ya ada bangunan, ada stasiun kereta api, ada terowongan terpanjang ke 10 se-Indonesia, ada bengkel kereta api terlengkap se-Indonesia, ya, dan bangunan-bangunan lain banyaknya. Ya ada juga gereja tertua se-Sumatera bagian selatan. Masih jalan-jalan lagi kemana kita? Kita ke air terjun.
lahat banyaknya air terjunnya. Sekarang ada 179 lahat menjadi pemilik air terjun terbanyak se-Indonesia. Masih jalan-jalan lagi di bawah? Ya masih. Kita punya megalit. Megalit kita terbanyak se-Indonesia dan sudah dapat rekor muri tahun 2012. Ya, ini wisata budaya. Nah, masih jalan-jalan lagi di bawah ya. Kita punya danau, sungai. Nah, sekarang kita bermain di air. Nah, kita punya 3 lokasi rafting. Ada di Sungai Lematan, Sungai Selangit, Sungai mana. Nah, jadi sudah ada naik di darat, di Banyu. Ya, ada lagi yang di udara. Ada lagi, apa lagi itu? Nah, kita bisa naik para layang, terbang. Iya, ada terbang layang ada. Nah, itu naiknya di Bukit Kajang. Naik Bukit Kajang, itu terbang dari Pucuk. Nah, jadi wisata di lahat ada di darat, ada di Banyu, ada di udara. Jadi paling lengkap. Ya. Wow, tahan. Ayo wisata di lahat, lahat bercahaya. Yeay! Nah, dulur-dulur yang nonton acara Cek Wan ini, ya, jangan lupa subscribe-nya. Jadi kita jingok sebagian wisata itu kita jingok yang mana sih yang dikatakan ke kakak kita, tapi tidak seluruhnya, contohnya baik. Nah, nanti juga kita ada selang waktu kita korek lagi sama Kak Amriadi, ya. Nanti kita lihat waktunya masuk wawancara langsung sama Kak Amriadi, sama kakak-kakak yang sudah siap juga. Oke, untuk sekarang nih kita tengok wisata di lahan ini. Check it out. Iya. Ayo yang dari tahun berapa? Action. Oke, kita sekarang di Arca. Nah, apa Arca ini? Tengok dan penjelasan dari kakak kita. Lanjut. Nah, ini di depan kita merupakan arca megalit. Berupa arca manusia dan hewan. Nah, kita kina di sini ini manusia. Ini adalah bagian lehernya dan ini adalah kalung. Ini motif kalung, ya. Nah, ini manusianya. Nah, kemudian ini tangan kirinya. Nah, kita lihat ini ada jari-jari tangannya. Kemudian yang ini adalah gajah. Nah, jadi secara umum arca ini menggambarkan seseorang memakai baju, memakai kalung, ya, sedang membopong seekor anak gajah. Nah, ini secara umum. Nah, kalau kita lihat di belakangnya, ternyata arca ini sedang kita lihat membawa sebuah pedang. Nah, ini bagian pedangnya. Ya, bagian pedang. Nah, ini bagian daripada baju. Ini ada penutupnya. Gitu. Nah, ini secara umum jadi menggambarkan seseorang sedang membopong seekor gajah. Nah, ini baru satu loh dari arca megalit yang ada di lahat. Dan ternyata di lahat ada lebih dari 50 arca megalit. Nah, kalau seluruh megalit di lahat lebih dari 1000, maka dari itu lahat berjuluk negeri 1000 megalit. Nah, bagaimana kelanjutan daripada megalit-megalit lainnya? Ikutin video ini. Yeay. Lanjut. Kak, umurnya mana Kak? Ceritanya Kak, umur arca ini. Nah, kalau umur itu harus ditentukan dengan dating. Dating itu adalah penentuan umur, tapi bukan bentuknya yang dicek, bukan, tapi lingkungannya. Itu nanti diambil karbonnya. Karbon digali ya, nanti ada karbonnya. Karbonnya ini ditemukan, nanti dibawa ke laboratorium. Kalau selama ini di Bandung, nah nanti di cara riset ya, ilmiah ditentukan berapa umurnya. Nah, tapi yang di sini ditentukan umurnya belum di dating. Tapi secara umum yang sudah di dating itu kisarannya
Benar. Di sini benar. Arca ini dari awal ditemukan di sini. Nah, ditemukan di sini, ini ditemukan sekitar tahun 1800-an. Ya, yang ini 1800-an ditemukan. Apakah ditemukan ketika sudah tanah ketika Kalau ini sudah dalam posisi seperti ini. Nah, untuk bagian kepala ini bukan aslinya. Karena waktu penelitian Van der Hoek tahun 1931, kepalanya nilai hilang. Nah, jadi yang ini bukan kepala asli. Ya. Nah, age mana bentuk kepala asli? Beberapa megalit kita kena age di situs tinggi hari. Iya. ini ada bersambut? Dia gimana Kak Tia? Baik ternyata setelah saya sampai di wilayah Lampung kami diajak sama Pak Mario melihat arca megalit ini luar biasa. Ternyata Indonesia banyak beraneka ragam budaya, termasuk kita Sumsel punya banyak megalit di daerah Lahat ini. Luar biasa. Oke, kawan-kawan, kita lanjut. Perjalanan kita masih banyak. Oke, Cirat. Ya. Ini batu datar. Di sini kalau secara arkeologisnya batu datar ini digunakan atau berfungsi untuk meletakkan sesaji. Nah, tapi untuk legendanya ini adalah tempat untuk jemur padi. Legenda daripada Sipai Lidah, ya. Nah, jadi Sipai Lidah itu Sipai Lidah itu adalah gelar. Namanya asli adalah Serunting Sakti, merupakan pendekar Sakti Mandraguna yang berasal dari daerah sini. Nah, jadi kalau dia lagi marah, kau jadi batu. Itulah yang dibuktikan dalam arca. Nah, ini disimbolkan ini adalah tempat jemur padi. Nah, ini ya. Namanya batu apa Kak? Oh, ini namanya batu datar. Nah, jadi kita sudah ngina sekarang sudah melihat dua megalit. Satu arca manusia dan hewan, dan yang kedua adalah batu datar. Ya. Nah, ini batu datar ya. Asli. Nah, sekarang Kak, ini batu apa Kak? Ini disebut batu tegak atau menhir. Ya. Ini bagian daripada peninggalan masa megalit. Jadi ini fungsinya bisa sebagai tanda perbatasan, juga sebagai tempat persembahan. Ditemukan tahun sama Kak? Tahunnya Sama, Kak? ini satu masa ya. Ini sekitar sebelum tahun 1930 ya, karena di catatan Van der Hoek 1932 ini sudah ada. Oh. Oke. Nah, jadi dulu bukan dicopot, ditaruh ditaruh di sini sesuai dengan bentuknya. Mendekati terowongan terpanjang ke-10 di Indonesia. Lagi perjalanan menuju terowongan. Kita parkir di sini. Itu suasana terowongan terpanjang ke-10 di Indonesia yang berada di Kota Lahat. Kita lanjutkan nanti penjelasan dari kakak kita. Kita sekarang perjalanan ke terowongan kereta api. Ya, lokasinya ada di Kelurahan Gunung Gajah. Terowongan ini dibangun tahun 1928-1929 dengan panjang 365 meter dan menjadi terowongan terpanjang ke-10 se-Indonesia. Panjangnya berapa Kak? 365 meter. Oke, Ya. kita lihat pasti. Nah, agar kita bisa nginak langsung terowongan itu, ya. Nah, masuk berjalan juga bisa. Nah, sampai hari ini terowongan ini tetap berfungsi. Ini dulunya disebut dengan William Signal Tunnel.
William Sinyal Tunnel. Ya, mungkin dulu yang buat adalah konstruksinya itu mungkin Pak William. Nah, gitu ya. Jadi terowongan ini disebut sekarang terowongan Gunung Gajah karena terletak di Kelurahan Gunung Gajah. Boleh. Ya kalau yang tidak bisa, ya mas aku nanti itu aja. Nah, bu foto dulu sini, bagus juga. Perjalanan menuju terowongan. Bantu dulu, dipoto dulu. Terowongannya. Action. Sahabat Pramuka di mana saja, kami dari Kuarcap Lahat bersama dengan Kuarda Sumatera Selatan sedang berada di terowongan kereta api Gunung Gajah, dan terowongan ini merupakan terowongan terpanjang ke-10 se-Indonesia. Terowongan ini menjadi kebanggaan kita Kabupaten Lahat dan Sumatera Selatan. Ayo wisata ke Lahat. Nah, yang aku jelaskan tadi bahwa namanya adalah William. Nah, ini 1928, 1929 ini masa pembangunannya. Oke, kita sekarang di gua terpanjang ke-10 di Indonesia. Paham kan dengan Lahat Cak Mano? Masih banyak, dulur. Kita selik berikutnya. Lanjut. Pembangunan rel kereta api dimulai dari Kertapati tahun 1911 dan sampai di Lahat 1924, kemudian bangun terowongan kereta api 1928, 1929, terus melanjutkan sampai ke kota Lubuk Linggau, selesai pembangunan rel kereta api tahun 1933. Nah, tolong kita galau-galau di Sumatera Selatan harus ngomong ke ini. Ini apa sungai apa Kak? Ini Sungai Lemata. Sungai Lemata. Ini Sungai Lemata. Perjalanan kita. Kalau Pramuka. Masuk era megalit 3. Action. Nah, sekarang kita berada di situs tinggi Hari 3 yang terletak di Desa Simpur, Kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat. Dan di depan kita ini adalah menhir atau batu tegak, ya. Yang tadi kalau yang di Tanjung Telang kecil ukurannya, dan ini ukurannya lebih besar. Nah, apalagi, yuk ikutin terus. Ini ada batu 4, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 dalam bahasa Yunani disebut tetra. Kemudian split itu batu. Jadi batu, ada 4 batu ini disebut dengan tetralit atau batu susun 4. Nah, fungsinya daripada tetralit ini adalah untuk media pertemuan. Ya, kalau itu tadi
batas batas. Ini pertemuan. Dan banyak nih, 4, 4, 4. Dan sana 4, 4 itu ada pejajar. Yuk, itu 4. Nah, tetralit. Tetralit. Yuk kita jalan lagi. Nah, 4, 4, 4. 4 semua Kak ya? 4, 4, 4. Berarti batu 4 ini tetralit, tetralit. Ya. Nah ini disusun oleh masyarakat kita waktu itu, disusun, ditata, dibentuk. Papua. Nah ini juga megalit, ini yang disebut dengan menhir juga. Ini menhir atau batu tegak, tapi karena sesuatu hal ini roboh. Boleh. Nah itu tempat dudukannya itu. Kalau kita lihat itu datar, ini lebih datar di sini. Ya. Nah yang ini adalah arca. Ini kamu kayak tadi. Action. Kalau kita kina dari sini, megalit ini menggambarkan arca manusia. Yang kita kina di sini, ya, di bagian kepala. Kemudian ini ada mulutnya, ini hidungnya, itu matanya, juga ada topi gitu. Dia ada topi, kemudian ada topi, ada antenanya juga, ya. Nah, kemudian kalau kita kina dari depan, nah ini arca manusianya sedang duduk membopong anak gajah, ya. Minaknya dari sini, minyak dari situ coba. Nah, ini kuping anaknya, ini kupingnya, dan ini bagian kepalanya, ya. Nah dia kayak ini nah modelnya, ya. Nah kalau kita pinak di sini, kita pinak di sini, ini kan. Nah ini gelang kakinya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini gelang kakinya, ya. Nah kalau kita pinak di sini, ini garis baju, ini garis baju ke depan, ini garis baju ke belakang. Nah ini ikat pinggang, dan hampir seluruh arca selalu ada ikat pinggang ini, ya, selalu ada. Kemudian ini juga gelang kaki, gelang tangan. Nah kalau kita pinak di sini, ini pinak belahan bajunya V. Nih, belahan bajunya bentuknya V. Nah ini kalau di sana, di megalit 2, di sini ada namanya ponco. Nah, terus kalau kita pinak ke sini, nah ini ada garis baju, berarti ini bajunya lengan pendek. Ini garis baju. Nah yang ini menggambarkan daripada belalai gajah. Dari sini nih. Ini berarti bagian ini agak rusak, tapi dari sini nih, belalai gajah. Nah jadi ini kalau kita pinak di sini, leluhur kita 3000 tahun yang lalu ingin menggambarkan bahwa masa itu sudah ada harmonisasi antara manusia dengan hewan. Mamano hewan gajah itu dipeluk, dibopong ke depan. Tapi kalau kita lihat di megalit sebelumnya, gajah itu dibopongin sampai ke sini, ya. Tapi ada, nah di sebelah sana itu manusia naik kerbau. Nah, jadi ada di sini ada gajah, ada kerbau, kemudian ada harimau. Di situ digambarkan harmonisasi. Nah, disinilah nilai-nilai yang kita akan ambil bahwa zaman itu sudah ada harmonisasi. Nah, ngapa kita sekarang tidak bisa menjaga harmonisasi antara manusia dengan hewan dan alam sekitarnya? Ya, dari tugas kita khususnya pramuka, Mano, ya, saling mengasihi, saling menyayangi antar sesama. Nah, dan kemudian yang kita bisa ambil juga nilai-nilai penting bahwa ini sudah mungkin 3000 tahun
sampai sekarang masih ada, masih utuh. Berarti apa nilai yang bisa kita ambil? Bahwa nenek moyang kita dulu kalau nak membangun sesuatu, dia harus mengambil bahan baku yang bagus, yang bisa bertahan lama dan bisa dinikmati anak cucu. Ya, nah ini nilai yang kedua. Ya, nilai yang ketiga apa? Tentu untuk bangun ini tidak wong siko, bawa batu ini tidak wong siko, wong rame. Berarti sini ada nilai-nilai apa? Nilai-nilai gotong royong. Ya, nah jadi leluhur kita bukan di masa kemerdekaan, tapi sudah ribuan tahun lalu sudah memberikan nilai-nilai. Nah kemudian di sini satu arca dengan arca lainnya bentuknya berbeda. Berarti nilai seninya sudah sangat tinggi sekali. Ya, kalau yang satu tadi ada kalung, di sini tidak ada kalung tapi ada gelang kaki, ada topi, topinya pun berbentuk macam-macam dan ini ada ornamen-ornamennya ya. Ada kerbau. Pakai sebelah sana kita temukan kerbau. Ada juga yang dengan harimau atau macan. Ada. Iya itu kaitannya lambangnya gajah. Nah itu. Ya. Lambang polisi itu gajah. Itu kan kakak lihat sendiri gajah Iya. di besar. Setiap gambar koran Iya. identik dengan gajah. Gajah. Di depan dirinya. Benar sekali. Dan juga memang melambangkan bahwa di daerah itu dulu memang banyak gajah. Nah, dulu ya, tapi karena dengan adanya kemajuan zaman, ada pembukaan lahan, akhirnya gajahnya terusir, ya kan? Dan diakuin dulunya juga di bawah di kaki Gunung Dempo juga banyak gajah. Makanya di sana juga ditemukan namanya batu gajah, yang sekarang batu gajah itu berada di musim Balamuka. Ya. Megalit ini masanya lebih tua daripada candi-candi yang ada di Indonesia. Karena ini masanya sudah masa sebelum masa ini. Nah, sedangkan candi-candi di Indonesia dibuat di batu. Yo, nah. Saya dari kerbau, dia pakai kalung, tapi kalungnya polos. Nah, kalau yang ditanya bilang tadi kalungnya bervariasi, ya. Ini kalungnya polos. Nah, ini kepala kerbau, ya kan? Nah, ini kaki manusianya. Nah, digambarkan kerbaunya lebih kecil daripada umumnya, ya, digambarkan. Nah, dia pakai topi, tapi topinya mirip tapi tidak sama dengan yang tadi. Kalau tadi ada antenanya, ini tak kaki. Ya. Nah, Kalau yang sama tadi yang itu makan sambal nah, kalau kita nginak dari samping, wajahnya nih tidak salah kalau kita ngomongin tadi negroid tadi. Hidungnya pesek, ya. Jadi menarik sekali, ya, sangat menarik sekali. Nenek moyang kita dulu, ya, ribuan tahun yang lalu sudah bisa menghasilkan karya tinggi yang kayak ini. Ya, banyak ini gelang tangan, ya, sama dengan yang tadi gelang tangan juga ada di telang tadi. Ya, ini ada juga gelang tangan. Lagi banyak kita temukan selalu pakai gelang tangan, gelang kaki, kalung, topi. Jadi masa itu sudah mengenal aksesoris. Ya. Adalah ini dibangun di masa nenek moyang kita ribuan tahun lalu, ya sekitar 3000 tahun yang lalu. Nah, tapi kalau kita dari legenda, ya ini kutukan daripada si Pahit. Nah, jadi dua-duanya benar galau. 1849 pertama kali oleh L. Ullman.
wong Belanda. Nah kemudian terus penelitian berlanjut, ada Westenang dan lain-lainnya. Kemudian tahun 1931 itu mahasiswa arkeolog dari Belanda melakukan penelitian di Sumatera Selatan ini selama 7 bulan lebih kurang dan mendata seluruh megalit yang ada di sini. Yang ini kaki wongnya, yang tengah kepalanya. Nah kemudian kalau kita pindah dari sini, ini buaya. Nah ini buaya, ini kepalanya buaya. Nah ini matanya, ya kan? Nah ini kakinya ke depan, nah ini kakinya ke belakang. Nah ini ekornya buaya. Nah ini kakimu yang di naik di pucuk. Nah ini kakinya, nah ini mohon maaf ini ke belakang dia kan? Nah tapi yang pucuknya kan tambah kanan. Tambah. Ini tadi arca menhir. Yo, jadi arca menhir. Jadi ini berbentuk. Yo, yang itu. Nah, ini arca menggambarkan seorang wanita, ya. Jadi ada pakai kalung, di kalungnya sayang ini sebagian sudah rusak, ini bagian leher, ini kalung, ini kepalanya. Nah, kalau kakak kesini, ini samu, ini ada gelang kaki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini gelang kaki. Sayang bagian ini rusak. Kesini kak. Nah ini gelang tangan. Ini sangat jelas sekali gelang tangannya. Ya. Nah, kemudian ini garis baju. Ini punggungnya. Ya, punggung lengan. Ini garis baju. Nah, setelah ada baju ini ditutup lagi dengan ponco. Nah ini ponconya. Ya. Nah, kemudian tadi kalung. Nah ini mainan kalungnya. Nah, ini ikatan daripada tutup kepalanya, sangat jelas kan. Nah, beda dengan tadi tutup kepala laki-laki. Tutup kepala laki-laki di belakangnya ada moncong ke belakang. Ini tidak katik, polos. Ya, menarik sekali. Ini ada binatang juga di depan ini. Disinyalir macam anak kerbau. Cewek, yuk. Cewek. Coba, nih kak. Garis baju. Ini kan? Ini garis baju. Para petani baru pulang dari kebun. Ini desanya Pulau Pinang. Desa Pulau Pinang. Iya. Kakak, kita sudah muter-muter 1 hari full hampir ya. Jadi sekarang hari 2 sudah di Grand Canyon, Kabupaten Lahat. Ternyata banyak wisata ya. Jangan lupa mampir ke Lahat. Jangan kemana-mana, ke Lahat dulu, oke? Lahat the best. Grand Canyon. Sekarang posisi Grand Canyon. Ternyata wisata di Lahat cukup menarik dan banyak sekali diminati. Wah. Nah, suasana bukit. Ya. Ini wisata Grand Canyon. Ya. Wow, menarik di Lahat. Coba datang ke sini ya. Seluruhnya bisa datang ke sini. Oke, lanjutkan. Cuy.
sekarang saya berada di Grand Canyon ya, yang di Lahat, Kabupaten Lahat. Lihat di bawah sana banyak bebatuan dan air-air yang alami sekali. Oke, lanjutkan. Sahabat Pramuka dimanapun berada, saat ini kami dari Kuarcap Lahat dan Kuarda Sumatera Selatan sedang berada di Grand Canyon, salah satu destinasi wisata di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Ayo, wisata ke Lahat. Lahat bercahaya. Sekarang menaiki jembatan gantung dari wisata Grand Canyon. Wow, ekstrim sekali. Oh, di bawah sana salam Pramuka. Wow, mantap. Di posisi jembatan gantung sana, Grand Canyonnya jelas di bawah sana. Nah, ayo kawan-kawan, wisata ke Lahat banyak sekali wisatanya, ditunggu dari sekarang. Ada juga ke kakak kita, Kak. Ya, gimana Ayo, Kak? wisata ke Lahat. Oke, mantap. Pramuka, saat ini kami berada di Grand Canyon, Desa Pulau Pinang, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Di sini pemandangannya sangat takjub sekali, ya, sangat indah sekali. Kita bisa bermain air di Sungai Lem. Nah, selain ini kita juga punya megalit terbanyak se-Indonesia di Lahat ini. Kita punya air terjun terbanyak se-Indonesia, ada 179 air terjun. Kita juga ada lokasi rafting, ada 3 lokasi rafting di Lahat. Ya, kita juga bisa naik Gunung Dempo, jalur dari Jarai. Kita bisa naik Bukit Besak dengan pemandangan Bukit Srelo yang sangat indah. Ya, ayo wisata ke Lahat, Sumatera Selatan. Sahabat Pramuka, betapa banyaknya objek wisata di Sumatera Selatan, terkhusus Kabupaten Lahat. Tentu ini bagian dari proses yang harus ditempuh oleh adik-adik Pramuka, baik pusaka Widya Budaya Bakti maupun pusaka pariwisata Sumatera Selatan. Untuk itulah ke depan terus kita dorong agar aktivitas Saka Widya Budaya Bakti dan Saka pariwisata segera mengambil langkah sehingga objek-objek wisata ini bisa disebarluaskan dan menjadi potensi bagi pengembangan ekonomi masyarakat dan tentunya pendidikan bagi anak-anak bangsa ini. Ayo kita datang ke Sumatera Selatan, khususnya ke Kabupaten Lahat. Salam